Halo semua, kembali lagi bersama Fast Movie. Pada kesempatan kali ini, Fast Movie akan melanjutkan episode ke-6 dari serial Narcos. Di episode lalu, Pablo berhasil membunuh kandidat calon presiden Kolombia yang bernama Galen. Sehingga kini posisi Galen digantikan oleh Dr. Gaviria untuk melanjutkan idealismenya yang pro terhadap ekstradisi. Yang mana hal ini akan memicu perang besar antara gembong narkoba dengan pemerintah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita langsung aja masuk ke intro. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Buah dari peperangan tampaknya sudah mulai terlihat, di mana lebih dari 200 petugas kepolisian terbujur kaku di dalam kamar mayat. Hal yang sama juga terjadi dari kubu Escobar. Beberapa gangster ditemukan tewas dalam keadaan sangat mengenaskan. Saat peperangan kian memanas, kini Murphy memiliki tugas untuk memboyong Elisa ke Kumaral seperti yang agen Pena suruh. Jadi kini Elisa tengah berlatih memperagakan identitas barunya untuk berkamuflase dari petugas agar identitas aslinya bisa tersamarkan. Sebenarnya Murphy merasakan dilema untuk mengamankan Elisa. Hal ini karena Elisa sendiri adalah seorang buron dari pemerintah Amerika. Namun di satu sisi, Elisa lah yang bisa menjadi saksi untuk menjebluskan Escobar ke dalam penjara. Sehingga ia terpaksa melindungi Elisa meski dengan konsekuensi yang besar. yakni Murphy akan dituduh pengkhianat karena telah bersekongkol dengan komunis. Saat hendak mempersiapkan perjalanan, Murphy merasa ada yang janggal di dalam mobilnya. Murphy lalu mengecek ke dalam mobilnya, dan akhirnya Murphy baru mengetahui bahwa kini mobilnya telah disadap. Dan memang benar, mobil Murphy telah disadap oleh Kolonel Lewis. Kolonel yang mendengar bahwa Murphy akan segera pergi, langsung meluncur untuk menghadang Murphy di tengah jalan, dengan berharap bahwa kini Elisa tengah bersama agen Murphy. Kolonel mulai mengecek ke dalam bagian mobil Murphy. Namun dia tak menemukan apa-apa selain segagang telepon yang sengaja Murphy simpan di dalam mobilnya. Jadi Murphy sengaja berimprovisasi seolah-olah ia tengah membicarakan tentang Elisa di dalam mobilnya, sehingga kolonel dan jajarannya terpancing untuk mulai menyergap ke mobil Murphy. Dan rencana ini pun sukses, di mana kini Elisa dan Kani berhasil lolos dan sekarang tengah on the way menuju Kumaral. Murphy akhirnya bisa menghela nafas saat mendengar istrinya telah berhasil mengantarkan Elisa ke Kumaral. Sehingga fokus Murphy saat ini akan tertuju kepada Dr. Gaviria. Hal ini dikarenakan dalam masa peperangan antara gembong narkoba dengan pemerintah, hal yang paling berbahaya daripada menjadi polisi Kolombia adalah menjadi calon presiden Kolombia yang menentang keinginan Pablo Escobar. Murphy kemudian mendatangi kantor Gaviria yang saat ini mendapatkan protokol keamanan yang sangat ketat. Belajar dari pengalaman terbunuhnya Lara dan Galen, Murphy mencoba memberikan masukan langkah-langkah keamanan saat Gaviria akan melakukan kampanye turun ke jalan. Namun lagi-lagi sikap baik ini disalahartikan manajer Galen, yang mana ia merasa bahwa DEA terlalu jauh ikut campur ke dalam permasalahan kedaulatan Kolombia. Namun meski begitu, Gaviria masih mengapresiasi niat baik agen Murphy yang telah memberinya sepasang rompi anti peluru kepadanya. Sementara di Cartagena, Kolombia, Gajah tengah bersantai bersama anak laki-lakinya yang bernama Freddy. Mereka berdua tak tahu bahwa di balik kenyamanan ini, pasukan Search Block tengah berencana akan menyerang mereka semua. Sementara di tempat berbeda, Pena dan Carrillo kini tengah menyusun rencana untuk melakukan penyerangan. Navegante mengungkapkan bahwa Gajah memiliki banyak pasukan yang dilengkapi dengan persenjataan jenis terbaru. Mengetahui fakta ini, tentu membuat mereka berdua memutar otak. Pasalnya dari segi pasukan dan persenjataan, mereka kalah jauh dengan pasukan Gajah. Sehingga tak mungkin jika mereka langsung berhadapan melakukan kontak senjata. Pena kemudian mengusulkan untuk membuat perangkap dan menangkap Gajah hidup-hidup agar Gajah mau menyerahkan Escobar beserta koloninya. Sementara di scene berbeda, terlihat agen Murphy mendapatkan bukti baru terkait keberadaan Poison yang tengah menjemput seorang pria di bandara. Murphy merasa yakin bahwa pria ini adalah sosok penting, mengingat Poison rela turun ke permukaan untuk menjemput pria ini. Murphy kemudian mulai menginvestigasi pria ini, dan seperti biasa, Murphy mendatangi Suarez untuk menghimpun informasi. Namun pertanyaan Murphy sama sekali tak digubris oleh Suarez, sehingga Murphy terpaksa menggunakan cara kotor untuk membuka mulut Suarez. Singkat cerita, Murphy berhasil mendapatkan informasi terkait identitas pria yang bersama Poison tersebut.
di mana dia bernama The Spaniard, seorang spesialis perakit bom yang tergabung ke dalam organisasi ITE, sebuah organisasi separatis bersenjata dari negara Basku. Spesialisasi mereka adalah pembunuhan yang targetnya adalah tokoh masyarakat. Rekam jejak ITE dalam dunia separatis terbukti bertanggung jawab atas pembunuhan Perdana Menteri Spanyol yang bernama Luis Blanco dan beberapa tragedi ledakan lainnya yang menewaskan tokoh masyarakat Spanyol. Dan sosok pencipta bom tersebut tak lain adalah The Spaniard, atau nama aslinya Efraim González, di mana saat ini The Spaniard telah menjual jasanya kepada Pablo Escobar untuk melawan pemerintah Kolombia. Dan yang pasti, target utamanya adalah Dr. Gaviria. Untuk itulah Murphy bersama Duta Besar Amerika melakukan pertemuan dengan Dr. Gaviria dengan maksud untuk memperingatkan Gaviria supaya Gaviria membatalkan perjalanan kampanyenya yang akan ia lakukan beberapa hari ke depan. Namun dari pihak Gaviria sendiri memilih untuk tetap melanjutkan kampanye, dikarenakan jika Gaviria tak melakukan kampanye, mustahil rasanya untuk memenangkan suara saat pencoblosan presiden dilaksanakan. Dan sebagai bentuk respeknya terhadap informasi dari Murphy, ajudan Gaviria akan berupaya lebih memperketat keamanan supaya ketakutan Murphy tak terjadi. Selain itu, untuk menghindari adanya teror dari para gembong narkoba, istri dan anak Gaviria untuk sementara waktu diboyong ke Amerika agar keselamatan mereka terjamin. Sementara Gacha yang saat ini berada di rumahnya mulai merasakan kejanggalan, dikarenakan sejauh ini ia tak mendapatkan kabar tentang pergerakan pasukan Search Block dari Medellin. Dari instingnya itulah akhirnya Gacha mengetahui bahwa Navegante telah mengkhianatinya. Gacha lalu memerintahkan pasukannya untuk segera pergi dari tempat ini. Dan di saat malam hari, pasukan Search Block menyergap rumah Gacha. Mereka tak menemukan apa-apa kecuali mayat pembantunya yang telah tewas. Dan anehnya, setelah penggerebekan itu datang tamu tak diundang. Ia mengaku sebagai anggota senator. Tentu saja Pena dan Carrillo tak mempercayai orang tersebut dan mengira bahwa orang ini adalah suruhan Gacha. Dan memang benar, saat Pena menembak orang ini, ia akhirnya mengaku dan menyebutkan bahwa Gacha saat ini berada di Tolu. Singkat cerita, saat ini pasukan Serbok yang dipimpin Carrillo telah sampai ke daratan Tolu. Mereka kemudian mulai mendekati pemukiman yang mana di sanalah Gacha beserta anak buahnya berada. Keberadaan Search Block akhirnya diketahui oleh anak buah Gacha, sehingga kontak senjata antara kedua kubu tak terelakkan. Gacha lalu mulai menggunakan senjata terbarunya untuk memberikan serangan. Dan serangan itu berhasil mengenai Carrillo dan beberapa anak buahnya. Namun Carrillo lekas bangkit, dan saat ia melihat Gacha melarikan diri, Carrillo mulai menghubungi Pena agar Pena segera mengejarnya. Gacha dan anaknya kemudian kabur menggunakan pickup merah menjauh dari tempat ini. Gacha merasa bahwa ia telah lolos dari penyergapan tersebut, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa ada helikopter tengah mengejarnya dari belakang. Pena sendiri awalnya hanya ingin menangkap Gacha hidup-hidup, sehingga ia hanya melakukan tembakan peringatan. Namun Gacha ternyata membalas tembakan itu ke arah helikopter, sehingga Pena terpaksa mengepleng ke bagian sisi dan mencoba mendekatinya ke arah yang berlawanan. Disinilah akhirnya Pena benar-benar menembakkan ke arah mobil yang ditumpangi Gacha beserta anaknya. Buah dari tembakan beruntun ini adalah mobil Gacha menjadi oleng dan anaknya yang telah tewas bersimbah darah. Sementara Gacha yang masih selamat keluar dari mobil dan mulai memaki-maki sambil menembak ke arah helikopter tersebut. Dan akhirnya Pena menyuruh rekannya untuk membunuh Gacha di saat itu juga. Dengan terbunuhnya Gacha, hal ini tentu menjadi keberhasilan pasukan Search Block dalam operasi besar pertamanya. Keberhasilan ini juga telah membuka sinyal baru bagi dunia bahwa memerangi gembong narkoba telah bergerak ke tingkat yang lebih baik. Di suatu malam terlihat Suarez tengah menelpon Escobar dan mengatakan bahwa kini agen DIA telah mengetahui rencana Escobar yang bekerja sama dengan The Spaniard. Dari ucapan Suarez inilah, Pablo akhirnya mengetahui bahwa Suarez telah berada di dua kubu demi kepentingan pribadinya. Pablo kemudian menyuruh Poison untuk segera menghabisi Suarez. Dan di siang harinya, saat Suarez menelpon Murphy untuk mengabarkan bahwa Escobar akan mengebom pesawat yang akan ditumpangi Gaviria, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah Suarez. Dan ternyata, orang itu adalah Poison yang mana Poison langsung menghabisi Suarez. Di tempat yang berbeda, Pablo terlihat menemui seorang pemuda yang bernama Jaime. Pablo lalu memberikan misi untuk menyusup ke pesawat Gaviria dengan maksud untuk merekam percakapan Gaviria selama di dalam pesawat. Dengan embel-embel uang dan tugas yang mudah, Jaime lalu menyetujui misi tersebut.
Murphy yang mengetahui rencana jahat Pablo ini segera mendatangi Gaviria dan langsung menyuruh Gaviria untuk segera membatalkan perjalanannya karena akan ada bom di dalam pesawat yang akan Gaviria tumpangi. Dan untuk pertama kalinya, Gaviria mau menuruti perkataan agen Murphy untuk membatalkan perjalanannya. Sementara Jaime yang saat ini sudah di dalam pesawat, lekas melakukan tugasnya sesuai arahan Pablo Escobar dan sesuatu terjadi. Episode ke-6 bersambung.